Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul. Wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa kita kumpul lagi di sini. Sebelum kita mulai, mungkin kita doa sebentar ya, santai dan rileks. Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, Allahumma arini al-asyaka mahiyya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita kedatangan super guest star yang saya minta jadwalnya dari 9 bulan lalu. Ya. Dan kalau mau ketemu janjian itu minimal, kalau sekarang janjian mungkin baru dapat nanti tahun depan. Ya, karena jadwalnya luar biasa. Karena beliau praktek bukan hanya di dunia tapi di akhirat ternyata ya. Jadi tidak berpanjang lebar, kita tepuk tangan buat Dr. Rama Giovanni. Baik, Dr. Rama ini psikiater. Saya rasa nggak perlu banyak diceritain lagi karena udah famous gitu ya, dok ya. Jadi beliau sudah lebih menangani berapa puluh ribu pasien, dok? Lebih dari 20.000. 20.000 pasien pernah ditangani. Dan beliau ini salah satu psikiater yang saya rasa punya holistic mindset gitu. Jadi sesuai dengan apa yang akan kita bahas hari ini, kita akan berbicara tentang pernikahan antara spiritualitas dan psikiatri gitu. Konteksnya lebih kepada bagaimana body and soul itu terjadi, dan saya rasa outputnya adalah bagaimana kita tetap dalam berkesehatan mental, tetap dalam berkesadaran dari sudut pandang psikiater. Jadi judulnya udah lumayan kayak judul disertasi ya kira-kira ya. Oke, Ibu dan Bapak, mungkin kita akan lebih banyak dialog nanti. Jadi Dokter Rama mungkin nanti akan ada pemaparan dulu sedikit gitu ya tentang beliau, tentang psikiater, kenapa bisa jadi sekarang agak masuk ranah-ranah spiritualitas gitu, atau kembali ke konteks di mana penemuan dalam wilayah ini, sehingga saya rasa ini akan jadi sesuatu hal yang menarik untuk kita dialogkan, untuk kita bahas. Dan sekali lagi tidak berpanjang lebar, kita tepuk tangan buat Dr. Rama Giovanni. Mangga Pak Dokter. Baik, terima kasih Kang Abu Marlo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga ibu bapak di sini sehat semua. Ya, enggak lah, mungkin mulut saya kurang ini. Baik, makasih Kang Abu nih yang sudah mengajak saya ke sini setelah 9 tahun ya, Kang Abu ya. Akhirnya setelah 9 tahun saya bisa datang ke sini gitu. 9 tahun mah belum kenal ya. Alhamdulillah, ternyata senang sekali ketemu sama Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya diminta untuk sharing mengenai masalah-masalah psikiatri atau psikologis lah ya gitu, dan hubungan dengan spiritualitas gitu. Dan memang mungkin cerita sedikit, saya sudah jadi psikiater, itu bukan psikiater ya. Kalau psikiater Kang Abu ya gitu. Kalau Kang Abu psikiater, kalau saya psikiater. Nah, gitu. Saya sudah jadi psikiater itu dari tahun 2012, Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah masuk ke tahun 13. Ya alhamdulillah, mungkin kalau jumlah pasien yang sudah diperiksa tadi mungkin kisaran 20-30 ribu kali, saya nggak ngitung sih. Tapi kisaran segitu. Dan memang irisan saya dengan Kang Abu itu terjadi sekitar 2021 ya Kang Abu ya. 2022 ya. Jadi saya itu pertama kali ketemu Kang Abu itu sebenarnya di dialog positif
2 sebelum terakhir ya. Jadi episode 498 saya ketemu Kang Abu waktu itu. Jadi Kang Abu tiba-tiba seperti Mr. Bean turun dari atas gitu, ketemu saya gitu. Ya jadi ada cerita lah latar belakangnya sedikit, mungkin Kang Abu ya izin. Memang tahun 2021 itu saya itu mengalami NDA Bapak Ibu. Buat yang belum tahu, saya itu ada near death experience waktu itu. Ya jadi near death experience, saya jatuh di kamar mandi pagi-pagi karena terlalu oversharing gitu ya sebagai dokter. Nah itu tuh jeleknya dokter tuh ada gitunya Bapak Ibu ya, suka ada compassion fatigue namanya, jadi kecapean karena dia terlalu ini sama pasien tuh. Jeleknya dokter di situ. Jadi waktu saya sampai jam 2 malam saya habis melakukan apa ya waktu itu ada kelas lah gitu ya. Pagi-pagi saya masih ke Jakarta, pas mandi saya jatuh nggak inget, bangun-bangun udah banyak darah lah gitu. Kayaknya kalau miring dikit udah nggak ada saya di sini gitu. Tapi ya udah di situ malah menjadi apa ya, pertanyaan lagi buat saya gitu. Kenapa ya kudu hirup gitu? Kenapa harus hidup lagi ya gitu? Paling tinggal 5 cm lagi gitu ya, ngapain juga gitu ya. Tapi ternyata dalam perjalanan pertanyaan-pertanyaan itu nggak lama tuh tiba-tiba Kang Abu ada di depan rumah saya, percaya? Beneran ada di depan rumah saya gitu Kang Abu tiba-tiba. Karena apa? Nggak tahu sama ini saya tuh sama staff saya sama Kang Adi di belakang tuh yang dibawa tuh ya. Jadi ketemu, nah di situ saya kan bertanya waktu itu gitu. Saya ngapain hidup gitu? Saya mau ngapain lagi gitu? Kok kenapa dihidupkan lagi? Itu banyak pertanyaan di situ. Nah itu nggak kejawab tuh. Udah isi kajian ini lihat sana sini. Nggak nyambung saya bilang deh gitu. Jawabannya gitu lagi kan, apa haram halal surga neraka. Akhirnya buat saya udah ini saya udah capek deh gitu. Sampai tiba-tiba ada pesulap datang ke rumah saya waktu itu gitu ya Kang Abu, karena saya taunya Kang Abu ini pesulap waktu itu kan. Oh ini yang the master lain cik saya gitu ya Kak Adi waktu itu. Oh the master, oh nya alus sulapnya. Jadi saya ingetnya selalu sulap kayak gitu ya. Dan mohon maaf kalau ada dialektika Sunda yang nggak lepas dari saya Bapak Ibu ya gitu, karena saya memang orang Sunda gitu. Nah disitulah pertama kali saya menemukan sudut pandang lain dari sebuah identitas gitu ya Bu ya gitu. Belajar saya di situ. Nah karena ilmu yang sering disampaikan oleh Kang Abu ini ilmu-ilmu pada muanya, oh ya nggak apa-apa lah. Jadi karena memang Kang Abu ini banyak mengajarkan kesadaran gitu. Disitulah saya baru ngeh gitu, bagaimana hubungan sebuah tema-tema kesehatan yang berhubungan dengan kesadaran. Nah, karena konteksnya saya seorang psikiater, nah dalam ilmu psikiater itu kan kita tuh meriksa pasien tuh ada namanya status psikiatrikus gitu. Jadi kita ngelihat apakah dia kooperatif dan segala macam. Nah di akhir itu kita punya penilaian. Kalau teman-teman psikolog pasti tahu gitu ya. Yaitu ada yang namanya insight of illness namanya. Nah insight of illness itu artinya dokter itu menentukan seberapa bagus tilikan pasien ini terhadap penyakit. Dan ini bukan hanya masalah-masalah psikiatri. Di masalah-masalah lain pun begitu. Kenapa perlu ada penilaian insight of illness ini? Karena kita jadi tahu gitu, apakah ini disebutnya ad bonam atau ad malam kalau bahasa dokternya begitu. Apakah ini ke depan akan baik atau makin buruk? Nah, dalam bahasa psikiatri, makin tilikannya baik, itu dia makin mudah sembuh, poinnya gitu. Jadi kalau insight of illness-nya baik, kemungkinan dia baik lagi itu sangat tinggi. Tapi makin buruk insight-nya, dia makin sulit sembuh gitu. Nah di situ saya ngerti, oh ini namanya kesadaran gitu. Kesadaran itu adalah bagaimana diri kita bisa menilik diri kita ini udah sadar belum gitu. Ada yang salah dengan diri kita gitu. Nah sebenarnya hubungannya di sini pertama kali gitu. Sehingga dulu kan saya kalau meriksa pasien itu hubungannya hanya dokter and patient gitu. Jadi cuma ya gua dokter, lu pasien, lu bayar gua, ya gua kasih lu pelayanan gitu. Nah tapi setelah belajar sama Kang Abu dan yang lain-lain, itu saya melihat pasien dalam perspektif yang sangat berbeda gitu Kang Abu ya gitu.
bagaimana saya melihat pasien-pasien itu menjadi pesan buat saya, ada apa nih gitu. Dan kenapa kok saya diberikan tugas melihat penderitaan emosi tiap hari. Itu kan buat saya agak sesuatu yang bertanya juga saya gitu. Kenapa tiap hari saya dengerin orang galau gitu. Itu kan ada sesuatu yang buat saya, karena ada teman saya itu kalau meriksa pasien psikiater 5 menit udah tidur gitu. Nggak kuat dia gitu. Saya punya teman di Bogor ya, dokter mata, itu satu kelompok sama saya dulu, saya ingat banget tuh Kang Abu ya. Jadi kalau pasien psikiatri saya mendengarkan kan gitu. Oh gitu Bu, iya oke. Sebelah saya teman saya dokter mata tuh ya, ngaguher gitu di sebelah saya tuh gitu, nggak ngerti apa. Wah lu parah, gue bilang lu nggak hormatin lu. Terus bilang, wah gue nggak kuat katanya, gue nggak kuat, kalau kuat banget dengerin orang. Itu saya udah nyadar tuh. Oh saya sadar bahwa saya itu peran saya sebagai dokter itu bukan yang klinis, saya tahu. Bukan yang harus surgery, bukan yang harus mendiagnosis tetek bengek gitu, pusing buat saya gitu. Tapi begitu saya mendengarkan itu oke. Dari situ namanya kesadaran buat saya. Sehingga ketika ada pasien datang pun saya lihat dulu gitu. Ini datangnya karena kesadaran sendiri atau karena disuruh orang tua, disuruh pasangan, itu akan beda treatment saya gitu. Kenapa? Kalau dia datang sendiri, kemungkinan dia untuk sembuh jauh lebih mudah gitu. Makanya saya selalu nanya gitu, kamu kesini sama siapa? Saya bilang, sendiri. Oke, wah sudah masuk nih, terima kasih. Ya jadi, kenapa mau kesini? Ini disuruh mama, wah udah tuh. Saya punya effort lebih gitu. Ya dan memang itulah, makanya kenapa pentingnya ilmu kesadaran, itu salah satunya untuk kesembuhan juga, poinnya gitu. Makin sadar kita punya masalah, makin sadar kita itu ada yang salah, itu makin mudah kita sembuh gitu. Dan satu lagi setelah belajar kesadaran, itu sama Kang Abu, saya tuh melihat simptom-simptom penyakit itu bukan sebagai musuh. Selama ini kan kalau kita lihat penyakit, ada gejala itu seperti musuh kan. Buat saya itu bukan musuh justru. Itu adalah sign yang luar biasa dari badan untuk ngasih tahu ada yang tidak seimbang. Di situ belajar, oh iya luar biasa ya Tuhan nyiptain buat saya gitu. Kalau misalnya simpelnya gini deh Bapak Ibu, kita ngomong tidur aja ya gitu. Kalau tidur kita langsung gitu atau nguap dulu, ngantuk dulu. Ngantuk dulu, itu proses yang luar biasa buat saya adalah, Dok, coba tukeran lagi? ya. Saya ambil baterai bentar. Ya tidur. Jadi bagaimana tubuh itu punya mekanisme untuk tidur pun harus teratur luar biasa gitu. Kalau kita tidur itu nggak ada nguapnya dulu, nggak ada ngantuknya dulu, langsung tidur bahaya nggak? Bahaya banget. Lagi nyupir tiba-tiba, gimana coba? Bahaya kan? Jadi sampai sekarang mah ngantuk aja disyukuri nama saya sekarang gitu loh. Sejak kamu ngantuk aja enak banget. Kenapa? Kalau nggak ada ngantuk gimana coba? Langsung kelelep gitu tidur nggak enak kan gitu. Jadi itulah salah satu kenapa saya jadi nyambung sama Kang Abu. Satu, pertama itu. Kedua, entah kenapa mungkin dalam setahun 2 tahun terakhir ya terutama, itu banyak banget klien yang datang itu ke saya karena setelah nonton YouTube-nya Kang Abu gitu. Saya juga bingung gitu. Kang Abu teh mau pasien kumaha ya, saya bilang begitu. Tapi sampai hari ini belum dapat royalti sih. Kan mau habis ini. Oh, habis ini. Ya. Itu aja. Iya gitu. Jadi menarik. Jadi saya nanya kenapa kesini Bu atau Pak gitu. Soalnya saya butuh terapis yang pola pikirnya sama dengan Kang Abu. Oh gitu saya bilang teh. Karena ternyata memang pasien itu sekarang nge-research dulu kalau mau datang ke terapis itu, terutama berhubungan dengan psikolog psikiater ya. Mereka research dulu gitu, nggak mau yang sembarangan gitu. Bahkan kemarin saya tadi cerita sama Kang Abu, bahkan kemarin ada salah satu ibu gitu ya, dia seorang Katolik gitu ya, gitu. Tapi datang ke saya karena Kang Abu, saya bingung juga gitu. Bukan emang kenapa? Ya lucu aja buat saya gitu. Bu, saya bilang, enggak, saya Katolik katanya. Tapi kalau dengerin Kang Abu saya nyambung gitu. Oh gitu, ya udah, jadi dia butuh orang yang pola pikirnya sama gitu. Jadi artinya bahwa ternyata yang saya tangkap ketiga apa? Bahwa orang-orang yang punya masalah psikologis
itu datangnya ke room spiritual dulu itu ternyata. Hampir semua pasien-pasien yang punya masalah-masalah psikologis, emotion, itu jarang yang datang ke dokter dulu. Mereka masuk room spiritual dulu tuh. Nah, nanti Kang Abu liur gitu, ini mah kayaknya udah bukan bagian saya, pergi ke saya gitu. Jadi ternyata spiritualitas itu membuat kita menjadi sadar bahwa Anda tuh butuh bantuan gitu kan sebenarnya. Poinnya itu, pentingnya spiritual. Jadi bukan hanya spiritual yang sifatnya ya gitulah ya gitu, ngejat dan segala macam. Jadi itu mungkin Kang Abu, jadi yang membuat saya tertolong itu karena ternyata dengan room spiritual ini orang jadi lebih makin berani datang ke profesional. Tadinya orang takut banget datang ke profesional, ke psikolog, ke psikiater, karena dikiranya mungkin bakal diobatin, diapain, dianggap gelo, naon kan saya nggak tahu tuh gitu. Tapi ternyata ya, dan satu lagi nih yang menarik, saya udah bicara dengan Kang Abu, makin kesini sebagai psikiater setelah belajar ini makin sedikit saya ngasih obat gitu. Itu menariknya gitu. Keren. Itu jadi karena dulu tuh kan sebagai dokter ya, mungkin di sini ada ibu bapak yang dokter juga, enggak semua nih ya, cuma sebagai dokter itu kami banyak dilatih untuk fokus dengan simptom-simptom gitu, dengan gejala-gejala yang ada gitu. Misal kita ngomong diabetes tipe 2 gitu lah ya, penyakit gula darah tinggi gitu. Itu kan kita dulu berpikir, oke, gimana cara biar gula turun. Beres. Sekarang udah nggak bisa. Saya ngecek lagi gitu misalnya. Kenapa sampai naik? Oh, masalah di makanan. Oke, perbaiki makanan. Jadi sekarang udah masuk ke kausatif saya gitu. Apa penyebab-penyebab? Nah, salah satu penyebab masalah-masalah psikiatri, kalau kita ngomong body, mind, and soul, poinnya gini sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau ngomong psikiatri, itu faktornya adalah bio, psiko, sosial, kultural, spiritual. Jadi memang kan beda kalau misalnya kasusnya tipes gitu ya, typhoid, simpel itu karena bakteri, makannya jorok gitu. Demam berdarah, oh iya ada virus masuk, ya udah berin. Nah begitu ngomong psikologi psikiatri, waduh itu dinamikanya luar biasa gitu. Faktor biologisnya ada, artinya memang ada gangguan keseimbangan di otak. Psikologis itu faktor-faktor coping mekanisme dia gitu. Ya, sosial itu bagaimana hubungan dia dengan sekitar. Kultural itu budaya, kan beda ya. Orang Sunda yang punya gangguan jiwa dengan orang Jawa itu pasti beda penanganannya. Ya, bio, psiko, sosial, kultural, spiritual. Nah, ini spiritual ini masuk di sini. Nah, spiritual itu apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke tema selanjutnya, pertama, belajar memahami bahwa kalau kita nggak sadar, kita susah sembuh. Jangan ngomong ke psikiater, kita ngomong DM lagi deh, diabetes mellitus tipe 2. Ya. Orang DM ya, saya tanya di sama Bapak ya. Orang DM tahu kan masalahnya dia tuh sudah sangat terlalu terbatas makan karbohidrat dan gula. Pertanyaan saya, ada nggak udah tahu DM masih makan karbo dan gula? Nah itu belum sadar namanya itu. Tapi nggak di sini. Nggak di sini. Ini kasih contoh aja ya Bapak Ibu. Nggak. Nah itu kan banyak yang gitu. Udah tahu tensinya tinggi gitu. Harus olahraga ini dilakuin? Enggak. Artinya apa? Belum sadar. Oh sesimpel itu aja ya? Sesimpel itu buat saya. Kan banyak gak? Ada yang punya orang tua atau saudara yang udah tahu nih gulanya tinggi, makanan masih nakal. Banyak yang gitu nggak? Banyak. Nah itu kan, itu banyak. Kenapa? Belum sadar, belum eling. Tapi kan enak. Betul, makanya enaknya sementara. Nah itu yang disebut dengan ilmu kesadaran. Jadi sejak itu memang saya ngerti gitu bahwa kesadaran itu bukan masalah di psikiatri saja, tapi di semua. Jadi kesadaran. Dan satu lagi, yang penting dari ilmu psikologi psikiatri ketika belajar ini adalah ilmu menerima gitu Kang Abu. Ilmu yang paling sulit menurut saya di bidang psikiatri psikologi adalah acceptance. Paling sulit. Ngomong gampang, tapi ngelaksanainnya luar biasa. Jadi ada pasien yang datang ke saya tuh, kenapa masih minum obat? Salah satunya belum bisa menerima realita keadaan. Susah itu, nggak mudah itu. Datang ke saya, mau saya terapi, nggak mau obat aja. Ada yang begitu ke saya tuh. Jangan salah. Ada yang punya trauma berat, nggak mau disembuhin traumanya gitu. Udah kok minum obat aja. Kenapa?
Saking takutnya dia untuk menggali ya. Karena emang kalau misal ngomong trauma gitu ya, trauma event itu kan bisa bikin gak enak banget di badan ya Bapak Ibu ya gitu. Jangan yang trauma yang gede lah, ngomong fobia aja. Ada yang punya fobia nggak Bapak Ibu di sini boleh angkat tangan ya? Ada yang punya fobia nggak? Ada. Kalau ibu-ibu fobia cowok buluk, cowok buluk ya. Fobia itu kan bentuk nggak nerima peristiwa di masa lalu sebenarnya. Ya, fobia itu bentuk simpel ya, gitu. Ya, kan aneh, bener nggak? Fobia kucing misalnya gitu. Ya, kenapa? Karena dulu pernah ada peristiwa waktu kecil dicakar sama kucing misalnya begitu. Secara logika, peristiwanya udah lewat kan? Kemungkinan dicakar lagi ada nggak? Kecil banget kan? Tapi kok masih nempel? Satu, belum nerima. Jadi satu pertama tuh masalah belajar sama Kang Abu tuh yang menangkap apa pertama, bisa memberikan edukasi mengenai penerimaan dengan lebih tenang. Karena bangsa Indonesia emang sangat spiritualis sebenarnya Kang Abu. Makanya pengajian rame wae di kita mah gitu. Beda sama di London meureun ya, nggak tahu saya juga lah gitu. Pertama penerimaan. Kedua, yang saya pelajari dan bisa membantu teman-teman yang punya masalah emosi adalah ketika kita bicara forgiveness Kang Abu. Itu dua. Jadi dua hal yang kenapa orang datang ke saya Bapak Ibu, masalahnya cuma dua itu. Masalah acceptance, masalah forgiveness. Gak bisa dia. Bapak saya zolim. Nah, pasangan saya NPD. Nanti belum bahas NPD nih. Kalau NPD mah beda lagi tuh. Ya sekarang banyak sekali di pasien saya juga korban-korban NPD. Jadi memang gitu Kak Bu. Jika cerita memang pasien saya itu paling banyak secara statistik gitu ya. Yang pertama itu masalah anxiety. Anxiety itu ada 9 Bapak Ibu kalau mau dibahas ya. Ada fobia, ada GA, ada general anxiety disorder, ada panic dan segala macam. Yang kedua masalah PTSD. PTSD itu post trauma stress disorder. Banyak sekali. Kenapa? Karena PTSD nyangkutnya di badan itu yang gak nyaman. Ya dan yang ketiga ya masalah-masalah itu aja. Masalah-masalah depression dan segala macam gitu. But mostly orang Indonesia mungkin 40% itu masalahnya anxiety. Bukan depres. Depres tuh gak terlalu banyak Kang Abu dan Ibu-Ibu. Mostly masalah-masalahnya anxious. Gimana besok kalau anak saya gak lulus ujiannya? Gimana besok kalau anakku nggak kawin-kawin, nah misalnya begitu tuh yang gitu-gitu Ibu-Ibu. Nah kalau ngomong usia-usia yang sudah agak sepuh ini gitu ya, memang sepuh mana sepuh? Agak sepuh lah ya. Ini agak Z dong. Gen Z ya, Gen Z 40 tahun yang lalu lah ini gitu ya. Ya memang masalah-masalahnya nggak jauh-jauh dari tadi ya, acceptance ya, forgiveness, udah. Oke. Gitu Bu. Mungkin gitu dulu nggak Bu? Kita tepuk tangan dulu dong Ibu Bapak, asik ya, opening yang sangat mencerahkan. Sekarang gini Dok, body, mind, and soul. Tadi kaitannya sama bio, psiko, sosio, culture, spiritual, gitu kan? Bahwa kalau dalam konteks di mana body, mind, and soul ini semuanya holistik atau seimbang gitu. Nah sekarang kan semua orang pengen sehat ya Dok ya. Betul. Dimana sehat tubuh pasti dipengaruhi oleh sehatnya mental. Sehatnya mental juga tadi ada spiritualnya gitu. Ya, nah khususnya juga nih di usia ibu bapak yang muda-muda ini gitu ya misalnya gitu ya. Karena kan segmennya ada di sini gitu. Ya. Gimana sih melakukan maintenance antara body, mind, and soul ini supaya tetap kalau pakai bahasa si biologinya tuh homeostasis gitu. Oh iya. Balance. Ya, seimbang ya. Seimbang gitu. Ya, baik. Karena kan itu satu ya. Kita kaitkan nggak sama gini. Seseorang yang saya tahu ya, seseorang yang lebih dari 40 tahun itu kan dia sudah mengulang-ulang repetisi program lama gitu Dok. Betul. Sehingga ya tadi kenapa forgiveness, acceptance itu sesuatu yang agak sulit, apalagi sudah menjadi karakter seseorang untuk tidak menerima atau tidak memaafkan, itu kan juga akan semakin berat ketika usia bertambah gitu. Nah gimana nih nanti ujungnya kalau kita bicara dalam konteks bahwa menua menjadi membahagia dan mengindah gitu kira-kira Dok. Oke. Jadi balik lagi gini, saya bicara karena konteks saya seorang psikiater Kang Abu, tentu wilayahnya wilayah yang agak lebih ilmiah lah ya gitu ya. Tetap karena kekuatan saya itu kan karena ada bio, psiko, sosial, kultural, spiritual. Nah saya itu mainnya di bio dan semi-semi psiko.
Karena teman-teman psikolog kan, gitu. Jadi saya di biologi. Jadi ketika kita bicara masalah-masalah emosi, pusat utamanya adalah di otak. Gitu dulu. Banyak orang nggak ngerti ini nih sebenarnya. Karena gini, kalau misalnya kita pengen tahu masalah di paru-paru misalnya, ada radang paru pneumonia misalnya begitu. Yang dokter perlu tahu adalah fisiologi paru dan anatomi paru. Normalnya gimana, betul nggak? Jadi harus menguasai anatomi dan fisiologi paru dengan kuat. Kalau kita bicara masalah jantung, ya perlu tahu fisiologi jantung dan anatomi jantung minimal. Nah, kalau masalah gangguan jiwa gimana? Ya, emosi gimana? Nah, ternyata gitu ya, saya sering bilang sama Kang Abu dan teman-teman, saya juga terinspirasi dari seorang psikiater di Amerika, namanya Dr. Daniel Amen, sudah sangat terkenal banget ya Dr. Daniel Amen itu. Di situ saya mulai terbuka bahwa ternyata semua masalah-masalah emosi itu ketika otaknya di SPECT, di scan lah gitu ya, itu ada gangguan. Gitu. Jadi dulu kan kalau masalah emosi banyak dikaitkan dengan spiritual langsung Kang Abu. Kurang iman, kurang dzikir, kurang ibadah, kurang pengetahuan aja itu. Belum haji ya. Belum haji. Ya, jadi poinnya kan selama ini masih ada loh. Kalau ngomong masalah-masalah emosi, wah ini kurang iman, kurang ibadah, sholat dulu, ke gereja dulu segala macam, nggak beres-beres juga gitu kan ternyata. Kenapa? Logikanya gini aja. Kalau misalnya ibu bapak punya asma, di istighfar sembuh nggak asmanya? Enggak. Kalau patah tulang istighfar sembuh nggak patah tulangnya? Tidak, gitu. Termasuk kemarin si ibu yang Katolik itu ya. Oh saya tuh udah doa ini segala macam kenapa nggak sembuh? Ya dan masalahnya ibu traumanya belum diberesin saya bilang. Mau dia doa gimana juga, udah nonton 3 fakir full episode kok belum hilang katanya traumanya. Ya dan masalahnya bukan di situ saya bilang gitu. Orang Katolik nonton 3 fakir pengen sembuh trauma datang ke saya kan itu hal yang sangat random ya Bu ya gitu. Jadi begitu. Jadi pertama pahami untuk sehat secara seimbang pelihara otaknya dulu. Oke. Poinnya itu. Nah, pertanyaan kan gimana caranya nyehatin otak gitu ya? Kita simpel dulu aja, kita ngomong anatomi otak. Otak itu isinya apa tahu nggak Bapak Ibu? Gini, orang Padang mana orang Padang? Angkat tangan ada orang Padang nggak? Ibu dari Padang mana? Ada? Padang banyak ya? Oke. Makan Padang kan? Suka makan otak nggak? Otak tuh isinya apa saya tanya? Lemak. Jadi banyak-banyaklah makan lemak, pertanyaan itu. Karena otak kita itu isinya lemak 60%. Cuma orang takut makan lemak. Pak lemak tuh nggak apa-apa, isinya otak kita isinya lemak kok. Nah tapi lemaknya harus lemak yang sehat. Seperti apa? Ya salmon, protein, avocado. Jadi jelas. Kalau orang lemak takut kolesterol, beda lagi. Kenapa coba? Karena saya ada pasien saya, protek saya waktu itu kan. Saya puasa seminggu, kolesterol saya naik. Berarti kolesterol dari mana? Bukan dari makanan kan? Nah itu, jangan di sini bahas lah, nanti ramai. Tapi yang jelas, pertama pelihara otaknya dulu. Kasih makan yang baik-baik. Apa? Salah satunya lemak dan whole food. Ingat ya Bapak Ibu. Kita bicara yang ilmiah dulu nih, ya. Whole food itu makanan utuh, organik, gitu ya. Kan kebanyakan di kita udah banyaknya itu UPF kan. UPF itu ultra processed food. Nah jadi kalau mau sehat, minimalisir semua makanan minuman ultra processed food dan water. Ya gimana nggak trauma tiap hari makan seblak? Nah ya itu teh, seblaknya level berapa lagi? Astagfirullah. Jadi makan Padang tuh sehat banget buat saya sebenarnya gitu. Iya, karena whole food itu. Banyak yang takut kan? Yang jadi masalah tuh bukan itunya, karbohidratnya. Oke. Kenapa? Karbohidrat dan gula yang terlalu tinggi itu bisa bikin otak kita inflamasi. Jadi banyak pasien-pasien saya yang punya masalah-masalah depression, anxiety, biasanya saya atur dulu, pola makan lu udah oke belum? Saya selalu nanya gitu dulu. Jadi saya pernah dapat kasus waktu itu seorang mahasiswi
dari Jatinangor, dari Unpad lah ya gitu, dia datang dengan keluhan yang wah moodnya berantakan, punten jerawat nggak jelas, kuleuheu cek orang Sundamanya gitu ya, guladik lah pokoknya gitulah pokoknya lah gitu ya. Buat yang nggak tahu translate nanti tolong ya gitu. Guladik jeung kuleuheu teh naon ya kamu punya? Pokoknya sangat tidak menarik. Sangat aja tidak ya. menarik lah gitunya. Guladik kieu cek saya teh gitu ya waktu itu. Oke, datang sama ibunya. Saya tanya dulu apa keluhannya? Udah nggak bisa tidur ini oke. Saya ngeliat tuh, mohon maaf ya, badannya agak big gitu sebenarnya. Saya bilang, kamu makannya gimana di Jatinangor? Saya bilang, iya dong lagi stres skripsi. Saya skripsi nggak gini lah. Apa? Oh ternyata di Jatinangor karena makanannya gitulah ya. Jadi makannya gitu pasti. Ya mie instan, ya tadi seblak. Pokoknya semua UPF deh. Beli snack gini kan gitu. Waduh saya bilang gawat nih. Minum kamu gimana? Pokoknya yang ada boba-bobanya. Waduh gue bilang masalah lagi nih gitu. Oke. Masalah gitu. Padahal mungkin makannya 1 sendok ya. Ya bisa jadi. Tapi sendok semen. Sendok semen. Sendok semen ini sendok naon lah kemudian gede lagi. Oke. Jadi gitu. Terus saya coba gini deh saya bilang. Mau nggak saya bilang. Rubah lifestyle dulu pertama. Kedua gimana kalau kita kasih suplemen dulu. Jadi suplemen juga penting ibu-ibu. Bukan jual suplemen tapi bener. Ini suplemen tuh buat gangguan-gangguan emosi sangat penting. Nanti saya cerita lagi kasusnya gitu. Saya bukan anti obat juga karena kadang-kadang memang butuh obat sih gitu. Tapi saya cek dulu oke. Kamu rubah lifestyle dulu. Boleh nggak 2 minggu ke depan? Saya bilang kamu rubah makan dulu. Saya bilang. Makan apa? Pokoknya organik. Nah, udahlah. Ibunya ngomong, udahlah kita catering diet aja agak mahal tapi nggak apa-apa lah gitu. Kan ada tuh banyak tuh catering diet sekarang kan. Yang nasinya sekitar dikit lah. Paling 4-5 sendok, sisanya protein gini kan. Oke. 2 minggu kemudian datang, mukanya bersih banget, kaget saya di situ. Hah? Bagus, dok, amazing dibilang. Kayak mujizat gua, oh gitu saya bilang. Saya juga gak nyangka segitunya soalnya dulu. Dirubah pola makan kok. Moodnya baik banget kata ibunya gitu. Udah tidur? Udah, tadinya obatnya 4. Tinggal 1. Sejak kerubah lifestyle. Okay. Terutama makanan, minuman. Sesimpel itu. Terus jadi gak mau makan di belakang nanti. Enggak, ingat sekarang. Ingat sekarang. Jam 12-an lewat. Tobanya tobat sambal tehnya, tobat sambal ya gitu. Waduh, tobat, isuk deh ya. Pokoknya begitulah kira-kira. Ya. Jadi pertama itu, rubah pola lifestyle, makanan, suplemen, olahraga ternyata sangat berpengaruh. Okay. Ya tapi kalau depresinya berat banget sampai nggak bisa keluar rumah itu diobatin dulu gitu. Ya jadi pertama, kalau pengen enak secara emosi, pelihara aja dulu otaknya. Okay. Dengan cara apa? Makan yang baik, ini yang baik, dengarkan kajian yang baik-baik gitu kan Bu. Ini kajian surga, neraka, kafir, waduh, tegang kalau kayak gitu. Kan kalau Kang Abu ceramah adem banget ya kan? Ya, Masya Allah, nah gitu. Jadi masukkan juga yang baik-baik kepada tubuh kita. Konten-konten yang baik gitu ya. Ya teman-teman yang baik, circle yang positif, itu ngaruh sekali. Dan ngerasa di sini positif banget lah Kang Abu kalau saya, luar biasa ya, positif banget gitu. Jadi karena kerasa gitu banyak banget pasien-pasien saya tuh ya begitu dia keluar circle baik gitu. Karena pengaruh, nah kalau sosial tadi pengaruh lingkungan itu Kang Abu. Oke. Banyak pasien-pasien saya yang punya masalah-masalah dengan narkoboy itu, gitu ya. Mostly itu karena lingkungan. Hampir semua karena lingkungan. Gitu. Terus apalagi ya, kalau kultural ya begitu, kita nggak bisa, ini tiap orang punya kultur masing-masing, dan biar seimbang, tadi apalagi ya itu, berpikir yang baik-baik, ya gitu. Jadi bener Kang Abu sering bilang kan, bukan positive thinking gitu. Karena kalau positive thinking, kebanyakan, itu don't worry be happy, kita nyangkal sebenarnya Kang Abu. Denial. Kita nyangkal. Ya, jadi harus positive feeling kalau kata Kang Abu gitu.
Baliknya kenapa? Contoh yang simple. Kita ngomong bicara kecemasan nih, body, mind, and soul ya, gitu, secara spiritual. Banyak yang berpikir ketika dia lagi punya kecemasan, panik, kesalahan pertama orang cemas panik apa tahu nggak Bapak Ibu? Menolak rasa cemasnya itu. Kesalahan nomor 1. Semua pasien saya yang pengen sembuh, saya lawan. Eta mulai ngelawan, kamu denial saya bilang. Jadi begitu ada masalah-masalah panik, kecemasan, jangan pernah tolak rasanya. Itu nomor 1 kesembuhan. Mostly orang susah sembuh karena dia menolak rasa itu. Oke. Saya nggak boleh panik, saya nggak boleh cemas, saya baik-baik saja. Positive thinking. Tapi malah jadi liar gitu ternyata gitu. Makanya kan kalau Kang Abu ngajarinnya letting go ya gitu. Ada yang lupa, ada letting in sebenarnya gitu. Jadi kalau mau letting go, letting in dulu. Jadi salah satu kesalahan utama kenapa kita nggak seimbang tubuhnya emosi, karena banyak nolak, Kang Abu, gitu aja. Saya tanya lagi, kalau kita menolak realita kenyataan, kira-kira badan kita itu akan kontraksi atau relaksasi? Pinter jawabnya mah gitu, ngabu. Hayang nyiwit tuh, tapi nggak tahu di kehidupan nyatanya mah kan gitu ya. Ngerti ya, nggak boleh loh. Tapi memang pada kenyataannya emang tidak semudah pada kenyataan. Jadi gitu, simpel aja coba tanya. Kalau kita nolak, nggak terima, badan kita tuh reaksinya kontraksi atau relaksasi? Kontraksi. Nah, makanya kalau gangguan kecemasan, apalagi yang tipe yang GAD, gangguan General Anxiety Disorder, pasti di sini keluhan utamanya, pargel di leher di situ. Itu pasti akibat overthinking, udah gitu aja. Jadi gangguan cemas tuh nanti yang banyak ada 2 Bapak Ibu. Satu adalah yang kita pernah bahas, gangguan yang berhubungan dengan amigdala, dengan pusat proses-proses emosi, itu nanti kerasa sama Bapak Ibu deh. Yang baperan gitu, yang dikit-dikit, aduh gitu, aduh siun aduh takut ini. Nah itu biasanya pakai amigdala tuh kuatnya tuh. Nah yang TP amigdala itu sama Kang Abu pasti masuk. Kenapa? Meditasi cocok banget, cocok gitu. Nah dengan cara apa? Jadi ketika kita meditasi itu sistem saraf yang parasimpatis, kan parasimpatis itu tegang Kang Abu, fight dia, terancam dia. Nah begitu, simpatis tegang, ancam. Nah begitu meditasi, dia bisa membuat ke parasimpatis. Jadi kita jadi tenang. Relax. Betul, karena kita bahas nafas lagi. Orang kalau senewan, marah, cemas, ya nafasnya cepat atau lambat? Ya udah lambatin dulu. Gitu. Nanti kan pertanyaan, kenapa ya udah meditasi, nafasnya lambat, kok masih stres? Nah itu masalah lain, itu nanti perlu one on one kalau itu nggak, karena perlu dicari. Ada kebocoran yang belum beres. Terutama saldo. Nah saldo bisa. Saldo ada minus 2M lah, itu bahaya pisan itu. Astagfirullah. Jadi pertama gitu. Kedua, untuk menyeimbangkan ya biar body mind and soul itu kan banyak, kita ada 2 tipe soalnya orang tuh. Yang mikirnya dia tuh pakai rasa ya. Jadi rasa dulu baru mikir nggak Bu tuh. Aduh gimana ya? Aduh ada yang gitu kan? Ibu bapak sekalian ya? Nah, ada juga yang disebutnya tuh overthinking itu ada 2 kan? Ada yang rumination, ada yang worry. Nah, kalau rumination itu dia mikirnya ke belakang. Coba dulu nggak gini ya. Kayaknya kalau dulu nggak gini akan gini deh. Saya nyesel deh. Nah, ada yang begitu, itu disebut ruminasi. Bermaksud nyelesain masalah, tapi malah menjadi masalah itu biasanya. Oke. Nyesel saya dulu, itu ya. Atau worry. Kalau worry, jangan-jangan, kalau bawa-bawa begitu. Jangan-jangan, kalau gimana kalau gagal, gimana kalau ini, gimana kalau itu. Nah itu. Jadi kalau 2 itu sudah mendominasi, pasti ada keluhan-keluhan somatik, keluhan badan pasti ada, fisiknya. Jadi kalau ada yang punya keluhan-keluhan fisik nggak sembuh-sembuh, dicek pola pikirnya dulu. Apa yang salah? Karena 2 itu aja, nggak jauh-jauh saya tuh. Nah kalau yang begitu, kadang-kadang diajak meditasi nggak masuk dulu tuh Kang Bu. Karena di sininya masih ya rungkat gitu, wah gitu.
Kalau bisa meditasi, saya kenapa? Nah itu perlu diberesin dulu. Dengan terapi CBT namanya, Cognitive Behavior Therapy gitu. Nanti kalau udah enak, masuk. Tapi kalau yang tipe yang baperan, panikan, cemasan, was-was, itu pakai meditasi memang bagus. Cuma kenapa ada yang belum berhasil? Karena gini, bernapas, meditasi itu kan kita melambatkan nafas ya Bapak Ibu ya, betul nggak? Kok pertanyaan kenapa ada yang belum beres? Karena nafas itu hanya tools, seperti senjata. Kalau kita nembaknya nggak di tempat yang tepat, nafasnya jadi nggak berguna. Makanya terakhir ini yang paling penting buat saya untuk mencapai keseimbangan, jangan pernah fokus terlalu lama dengan sensasi yang gak nyaman di badan. Karena apa? Sensasi yang ada di badan ibu-ibu dan bapak-bapak, misalnya punya kecemasan, sedih, itu merupakan sebuah akumulasi. Hanya sensasi-sensasi yang asalnya dari masa lalu. Makanya kalau pengen sembuh banget, ya coba dicek masa lalu bapak ibu, ya. Ketika ingat momen tersebut, kok masih ada rasa ngerenyet, nah itu namanya trauma. Masih ada gitu. Nah itu yang disebut dengan trauma. Ini banyak yang nggak ngerti trauma kan. Dikira trauma itu hanya masalah yang besar. Karena perlu dibedakan peristiwa traumatik dan traumatiknya. Tidak semua peristiwa traumatik itu jadi trauma Bapak Ibu. Karena trauma sendiri, peristiwa traumatik kalau ada trauma itu biasanya hilang 70-80% hilang. Misalnya orang pernah tabrakan, jatuh dari motor, kan di awal dia takut naik motor lagi kan? Tapi lama-lama bisa lagi kan? Nah itu trauma healing namanya itu. Tapi kok ada yang nggak bisa? Nah itu. Dan kadang-kadang ibu bapak jangan salah. Masalahnya tidak harus besar. Kadang masalahnya kalau kata orang Sunda mah babari. Yang begitu doang. Kita pernah cerita waktu di TikTok. Jadi ini cerita yang saya inget banget gitu ya. Saya sebutnya tragedi ceplok endok ya. Tragedi telur ceplok gitu buat saya. Jadi waktu saya cek kenapa kok dia begitu ngamuk dengan ibunya, kok ini anak senggol bacok banget sama ibunya gitu. Bingung, ibunya baik pisan. Wah nggak ada, saya nanya ke anak punya trauma nggak ibu galak? Enggak, ibu nggak galak. Saya hipnolah gitu kan. Dar, masuklah udahlah saya bilang kan gitu. Ternyata si anak cerita, dia ingat waktu dia umur 5 tahun, tetehnya 7 tahun. Dia ingat ibunya bikin telur ceplok, buat kakaknya bagus, buat dia jelek. Buat dia itulah momen pertama ibu tidak adil sama saya. Jadi peristiwa tidak perlu yang gede-gede. Kadang tragedi ceplok endok, saya bilang telur ceplok gitu. Luar biasa. Ya begitu itu beres, sama ibunya biasa lagi gitu. Jadi tragedinya tidak perlu tragedi yang besar. Ada masalahnya waktu itu apa? Gara-gara dia nggak suka pas bapaknya ngomong suruh pakai jaket, kan aneh kan? Kebayang nggak? Jadi dia waktu mau naik sepeda keluar agak silau lah, panas lah gitu. Bapaknya bilang, pakai jaket. Dia melatih sih. Emangnya gue nggak tahu kalau gue mesti pakai. Di situ dia ngerasa nggak enak. Jadi momen itu kadang-kadang kita nggak perlu gede, tapi kok tipis gitu. Saya kaget juga tuh ngeliat di situ gitu. Jadi buat yang masih punya bermasalah dengan masalah emosi, coba jangan terlalu fokus sama yang sekarang gitu. Oke. Fokus sama, ada nggak peristiwa yang asosiasinya sama sekarang tuh mirip? Gampang gimana ngeceknya? Kalau bapak ibu punya peristiwa, kok kalau momennya saya gampang tertrigger gitu. Berarti ada asosiasi dengan itu gitu. Jadi misalkan kalau misalnya kita dicolek di sini gitu, nggak sakit kan? Tapi kalau di sini ada luka, sakit kan? Artinya apa? Masih. Jadi sebenarnya tubuh tuh ngasih tanda kalau lagi trigger. Ada yang belum beres sama masa lalu kamu, beresin dulu. Makanya kemarin si ibu datang ke saya itu karena ibu itu punya CA. Nah dia ngerasa hidup dia kan nggak akan lama lagi tuh, dia merasa. Dia tuh bingung kenapa belum bisa maafin bapaknya itu. Karena bapaknya dulu zolim memang gitu. Itu yang bikin dia, saya nggak mau meninggal
dengan kondisi saya nggak bisa maafin bapak saya gitu, tolong saya gitu. Bahkan saya itu menarik Kang Bu, jadi kasus-kasusnya tuh makin kesini makin nggak yang gimana gitu. Jadi kayak udah datang ke saya tuh ya, minta tolong ke saya itu, dok tolong saya katanya. Kenapa? Maaf ini nanti bisa disensor kali Kang Bu. Tit gitu. Jadi pokoknya saya besok mau bunuh sepupu saya. Hah? Saya bilang. Terus kalau datang ke saya bilang, mau saya laporin polisi, saya bilang enggak. Pokoknya saya besok mau bunuh dia. Tolong saya supaya nggak bunuh dia. Hah? Gue bilang kenapa? Saya bilang, saya dendam banget gitu. Tapi dia sadar perlu ke psikiater. Oh sadar, dia pasien saya. Memang udah biasa kontrol. Oke. Tapi dia merasa bahwa ada yang salah gitu. Kenapa gue besok? Jadi sepupunya itu lebih tua dari dia, dalam kondisi kritis. Dia tuh di kepala dia pengen datang ke rumah sakit, ngambil bantal, dia kekep ya gini kan, asik kayak di film-film tuh. Paes ya gitu, mati ya gitu. Saya nanya lagi, sok balik lagi, dendam kamu kenapa? Dicek sama saya ke dalam kan gitu kan. Akhirnya apa masalahnya? Ternyata waktu dia kelas 3 SD, sepupunya tuh beda lumayan jauh. Jadi sepupu dari kakak bapaknya kan, beda mungkin 10 tahunan lah. Waktu itu sepupunya SMP. Ya gitu, SMP sepupunya. Lagi mau bobogohan, mau pacaran. Di rumah sepi. Cuma ada mereka berdua sama si anak ini, pasien ini. Sama sepupunya, lu jangan lihat-lihat kita pacaran ya gitu. Dimasukin ke toilet. Sama pacarnya. Oh. Di situ. Kedok-kedok lah dia. Woi, keluarin gua gitu kan. Wah, gandeng mana ya gitu, berisik kamu. Dibuka lagi. Mohon maaf ya, jadi si dibawa kepala dimasukin ke bak mandi, dilelepin. Lamun mana yang gak ganggu deh, kalau kamu ganggu lagi, gua giniin lagi lu. Jadi dia dendam banget dengan itu. Itu ke bawah-bawah sampai dia tua nggak beres. Ya harus diberesin dulu. Wah itu kalau diberesinnya ada, karena harus gogorowokan, harus teriak-teriak kadang-kadang yang gitu tuh. Jadi menarik loh. Jadi memang kalau ada masalah emosi itu kita harus tahu penyebabnya apa dulu gitu. Jadi jangan fokus sama yang sekarangnya gitu. Sekarang sedih, oke, apa? Yang belum beres apa? Yang belum diterima apa? Yang belum maafkan, itu kan sesuatu yang secara logika gampang gak sih maafin yang kayak gitu? Sulit kan? Disiksa gitu loh. Mana enak? Ya, tapi ya setelah belajar gitu, saya jadi ngerti. Oh, memaafkan tuh ini, ya udah, dia belajar bahwa ya udah, lu siap atau enggak? Siap. Ya udah. Nah, sekarang udah biasa lagi. Udah lihat WA biasa kok katanya. Ntar dia mau mati dibilang itu udahlah gitu. Jadi udah enggak ini lagi, udah enggak mau killing lagi gitu. Setelah dibereskan. Tapi tetap belum diterima. Udah diterima justru. Makanya udah diterima gitu. Jadi case-case-nya tuh sebenarnya seberat apapun, poinnya ini, seberat apapun trauma, kecemasan kita, kalau kita mau nerima, mau maafin, satu lagi, mau melepaskan. Banyak orang berpikir hanya berdamai. Berdamai itu gimana? Ya, berdamai ada di sini. Saya misalnya mesti berdamai dengan Kang Abu gitu ya. Ya, orangnya ada di sini, cuma saya udah nggak udah nggak ada rasa marah lagi kan. Nah kalau letting go, hilang Kang Abu gitu, ngerti nggak? Itu bedanya nerima, berdamai dengan melepaskan Kang Abu. Jadi kebanyakan kita tuh berdamai saja, nerima, masih ada di sebelah tuh. Kalau letting go, melepaskan, dilepas gitu. Jadi nggak ganggu kita lagi, gitu Bapak Ibu. Jadi untuk keseimbangan salah satunya adalah letting go. Jangan sok melekat dengan semuanya, ya. Karena kalau melekat ternyata malah bikin kayak enak. Buktinya kemarin itu kan, ya dia punya CA mau meninggal, dia pikir ya karena noten LGBT itu apalagi ya yang mau saya lepas gitu. Dia nggak mau meninggal dengan gaya yang masih punya dendam-dendam segala macam, iya, marah segala macam. Jadi makin cepat kita letting go sekitar kita, makin enak lah gitu kali ya matinya Kang Abu gitu, istilahnya meninggalnya. Mungkin gitu dari saya Kang Abu tuh, maaf jadi kepanjangan nih. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan Ibu dan Bapak. Ya. Saya sebenarnya masih ada satu pertanyaan, tapi kita berbagi forum dulu. Mangga Ibu Bapak kalau ada feedback, pertanyaan atau ingin penggalian lebih dalam, silakan Ibu. Mohon maaf Dok, ya. Saya tadi telat datang.
Nggak apa-apa. 10:30, maafin ya. Oh, iya. Lumayan jauh di Bali, jadi parkir pesawat dulu. Udah di Bali. Canda. Waduh. Pertanyaan saya gini, saya kan muridnya Kang Abu. Saya juga, Udah Bu. rada lama, walaupun saya sering bolos karena saya Bali Jakarta. Iya. Anyway, pada saat kita sudah sampai level tadi ya, sudah lengkap paketnya sampai letting go, sekitar kita, terutama misalnya pasangan atau kakak adik, saya punya masalah dengan keluarga saya setelah ayah saya meninggal, saya ikut retret Borobudur, Oke. belajar dari Kang Abu tentang accepting dan surrender. Itu di bulan Mei. Tadinya yang dada saya sesuk gitu ya. Pas abis 5 hari kayaknya magic banget gitu ya Kang Abu gitu. Kang Abu Tea. Wow. Langsung kayak rasanya gini, loh kemana ya? Kok nggak ada gitu ya? Ya. Pulang ke Jakarta, pulang ke Bali, lingkungan sekitar nih kayak suami saya bilang, lo kok nyantai banget sih, jangan mau dong nih kita sama adik-adik lo, misalnya gitu ya. Nah itu kan jadi rempong. Sementara kita yang sudah di level itu, ketemu di Jakarta lagi, ketemu adik-adik saya juga gitu, lo ya gini-gini. Sementara gue tuh udah yang letting go gitu, terus gimana gitu ya. Iya. Itu sih pertanyaannya, Oke, jadi pengalaman nyata. pertanyaannya adalah kenapa udah surrender, acceptance pas datang ke Jakarta gitu lagi gitu ya Bu ya? Iya, oke. Ya, nanti itu Kang Abu bantu jawab, tapi poinnya Ada pressure dari lingkungan Iya, ada yang, pressure kan. Nah, jadi poinnya balik lagi, ini saya ngelihat dalam sisi ini ya gitu. Yang paling penting mah, balik lagi gini sekarang Ibu, logikanya kalau kita jadi dokter, ya, yang kita bantu itu yang merasa butuh bantuan atau nggak merasa butuh bantuan? Oke, ya gitu. Lebih mudah kita menterapi orang yang merasa sadar butuh bantuan atau nggak merasa sadar butuh bantuan? Gitu aja jawabannya gitu Bu, sebenarnya gitu. Jadi nomor satu adalah ketika itu kan ujian naik tingkat tuh. Ya kan, begitu beres dari situ dikasih ujian lagi gitu. Benar, lu teh sudah acceptance gitu. Benar, sudah surrender. Coba kita cek gitu. Jadi poinnya adalah salah satu kesalahan kenapa orang nggak bisa move on itu adalah ketika dia punya harapan orang berubah sesuai keinginan dia. Udah, itu masalah yang sulit juga. Jadi tadi aku ngerasain energinya. Kenapa sih ada begini? Masih ada tuh titik-titik. Kenapa lo gini? Jadi kayak belum nerima gitu loh. Karena kalau kita udah beres, pengalaman saya, nanti sekitar itu bukan ngerecok ke kita, ngerecok ke yang lain gitu. Jadi itu ujian naik tingkat selanjutnya Bu. Kalau saya sih ngeliatnya gitu ya Kak Bu ya gitu. Karena justru kalau kata Kang Abu kan, kalau kita mau belajar untuk naik tingkat, kita perlu ketemu lawan yang di bawah kita atau agak di atas kita. Nah gitu Bu, kira-kira. Jadi begitu kita, kok suamiku gini-gini, sebenarnya, oh iya berarti ini adalah teman bertumbuh saya, kalau kata Kang Abu gitu. Begitu kita punya mindset dia musuh, langsung tuh tegang lagi gitu. Nah tinggal kalau memang menyulitkan sekali, ya apalagi kalau sifatnya sudah zolim banget lah ya Kang Abu. Contoh korban NPD gitu. Kan nyebelin ya pasangan kalau NPD. Sebenarnya kita bahas kemarin ya Kang Abu di Hafal. Jadi poinnya kalau toksik banget, rumusnya cuma 2. No atau low contact dan alungkeun tadi kata Ibu bener gitu. Talapungeun yang gitu. Makanya jadi poinnya adalah no or low contact dengan orang yang memang bukan run ya, bukan? Bukan. Kalau orang kita ngabur, nggak nerima lagi. Oke. Jadi no or low contact. Low contact itu gimana? Misalnya kalau bisa mah via email saja. Nah, dan bahkan ada teori kalau misalnya dapat pasangan toksik banget gitu ya. Oke, saya mau bicara sama kamu selama ada kamu di bawah. Kalau kamu ningkat sedikit, kita stop. Jadi tegas gitu. Kadang-kadang orang suka lupa itu. Nggak enak karena ya pasangan lah. Ini apalagi kita harus jaga diri kita. Justru Ibu tadi menurut saya yang pertama ya perlu bikin tameng gitu di sini bahwa gue udah surrender, udah acceptance, ya udah
lu jangan ikut-ikut gua lagi ya gitu. Stop. Jadi jangan pernah punya harapan mereka berubah, udah. Poinnya gitu ya. Oke, sip. Oke, thank you. Boleh tepuk tangan, keren. Thank you. Ibu, tadi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Rama, ini saya cuma mau nanya penjelasan dari Dokter Rama. Ada tagline yang sudah terkenal di antero jagat. Psikologi itu buat Anda, bukan ya? Psikologi. Oh, psikolog itu buat Anda. Jadi para psikiater, psikolog tuh, gua nggak punya masalah, lo yang punya masalah. Iya. Jadi selalu menempatkan hubungan dokter dengan pasien, dokternya yang benar, Iya. pasiennya tuh yang punya masalah. Tapi kalau saya lihat teman-teman saya di sini banyak nih psikolog. Oh, iya. Kalau di antara mereka, curhat juga, mereka banyak masalah. Sama saya juga kakak curhat. Gitu. Jadi pertanyaan saya, jadi saya kalau ingat Kang Abu bilang gini, kalau ada orang bilang, ih lu gendut deh, lu udah tambah tua, ya emang kan udah selesai masalahnya. Iya. Tapi kan kita acceptance. Tapi dalam hati si gondok Kang Abu. Nah sekarang pertanyaan saya nih, si para psikolog dan psikiater nih, itu ngelihat pasien bagaimana sih? Apa dia ngerasa gue lebih tahu dari elu, gue yang ngasih tahu elu? Apa tahu-tahu Kang Abu, aku dapat masalah ini gimana dong jawabnya? Ya. Kan nanya. Nah itu saya tahu. Tagline itu sampai sekarang masih berlaku. Jadi kalau teman-teman psikolog tuh kalau saya ketemu, gue tahu masalah lu apa. Dalam hati saya kok dia tahu, dia nggak ngalamin. Itu saya ingin tanya dari seorang psikiater terkenal. Oke, wah siap Bu. Iya. Ya, pertanyaannya menohok sih. Ya. Ya. Pertanyaannya, saya kok agak ngerenyet gitu. Enggak, Bu di Iya, situ iya, cuma iya. mau nanya, Iya. kalau dokter Rama sakit mental kemana Kesini, gitu, Bu. itu intinya. Soalnya Iya. nggak mau nanggung Iya, gitu. gitu. Betul. Kan kalau ada anak guru, Iya. mending ke gurunya langsung Betul, gitu. betul. Jadi pertanyaan Ibu ini sangat culture sekali ya Bu. Culture. Ya, Iya lagi. Gitu katanya. Iya, jadi pertama gini. Ini dari sisi saya dulu ya Bu ya, gitu. Makanya ketika saya ketemu Kang Abu, ketika seorang terapis sudah belajar kesadaran dengan belum itu pasti beda. Poinnya gitu dulu Bu. Jadi ketika seorang terapis, baik psikolog, psikiater belajar kesadaran dan belum belajar kesadaran, itu pasti treatmentnya beda. Pertama itu dulu. Gitu. Karena saya pun dulu begitu. Saya melihat pasien itu sebagai komoditi aja, maaf ya gitu. Dulu. Sebelum NDA itu gitu dulu. Oh, pantas di NDA-in ya. Iya, gitu. Jadi saya sering melihat dulu sebagai komoditi saja. Seolah-olah tadi benar Bu, gue paling ngerti, lu kagak. Gitu. Tapi di satu sisi, ketika kita belum belajar dan belajar, itu kita melihat pasien berbeda poinnya gitu Bu. Itu aja. Ketika belajar kesadaran, saya ngelihatnya jadi beda karena gini. Dulu tuh saya songong ya Kak Bu ya. Polontong cek orang Sunda malah gitu ya. Kenapa gitu? Dulu tuh ada guru saya di Unpad namanya Profesor Tuti Wahmurti Sapii ya. Semoga sehat tuh Prof ya gitu. Udah tua banget ya Prof itu. Nah, dia tuh selalu bilang ke saya, dulu saya belum ngerti itu nggak Bu gitu. Ya bahwa dia selalu bilang gini sama saya, Ram gitu, sayangilah pasienmu, selalu begitu dia bilang. Gitu dia. Ya, pokoknya jangan lupa kalau nanti kan karena saya pembimbing duanya beliau waktu tesis tuh ya, tesis yang nggak beres-beres itulah lama banget tuh dulu saya tuh ya gitu karena belum sadar. Dia selalu bilang, tolong berterima kasihlah jangan sama saya dulu bilang, berterima kasihlah dengan pasien kamu. Saya dulu naon gitu kan gitu ya, uang mereka kita sembuhin kan gitu dulu, polontong saya mah songong sombong. Tapi setelah belajar saya makin ngerti memang intinya apa. Coba kalau saya nggak ada pasien, saya bisa jadi gini nggak? Nggak bisa. Dulu tuh saya gitu tuh nggak ngerti ya. Jadi saya ngerti pas Prof ngomong itu dulu mah kayak ya selewat aja gitu. Oh iya terima kasih pada pasien untuk formalitas seremonial doang.
Nah sekarang saya paham gitu. Jadi kalau saya sekarang melihatnya apa? Ya mereka adalah teman bertumbuh saya dalam konteks apa? Kalau nggak ada mereka, saya nggak bisa belajar, Bu. Gitu loh. Jadi kalau ada dokter-dokter sombong, kalau ada, semoga tidak ada, itu karena dia belum melihat pasien sebagai teman bertumbuhnya, masih melihat sebagai komoditi. Bahwa pasien tuh lihatnya tuh duit ini, bukan saya ngomongin dokter lain, bukan cuma ada yang gitu, ada buat saya. Nah cuma sekarang setelah belajar, saya ngerti bahwa, bahkan saya sering ngobrol sama Kang Abu tuh, saya dapat pasien gini nih, gimana maknanya gitu. Karena saya ngeliat kayak kemarin gitu, kok lucu, makin kesini makin banyak pasien yang, ya tadilah ya gitu, orang Katolik, belajarnya sama 3 fakir, sama YouTube Kang Abu, sudah datang ke saya, kan saya jadi mikir gitu. Oh berarti memang mungkin masa saya yang harus saya tangani, yang ini. Tadi saya ngobrol juga sama adik, kenapa sih saya kok diberikan kekuatan untuk lihat, atau menerima pasien dengan penderitaan emosi tiap hari loh Bu gitu. Kan kalau misalnya kita dengerin curhat orang yang sama, keluhan berulang, 1 hari nggak apa-apa. Coba 2 bulan keluhannya itu enak nggak? Liar. Betul, ya gitu. Jadi artinya apa? Di situ saya paham, pelajaran saya sebagai psikiater sekarang ya Bu, adalah jadi pasien itu adalah jalan saya menemukan diri saya Kang. Asik. Gitu. Keren. Karena gini. Ini bekal mati ya dulu bekal ya? Mati, Bukan bekal hampir mati. Hampir matinya gitu. Jadi bukan sebagai komoditi lagi, sebagai teman bertumbuh, dan bagaimana saya bisa kembali ke diri saya dalam konteks gini. Kan kalau misalnya sebagai terapis itu kan ada pasien yang happy ya dengan dia sembuh dan segala macam. Dulu kan saya ngelihatnya, wah, aing sebagai gitu saya nih, gara-gara saya nih udah sembuh nih, gitu kan? Ada gitu Dok? Ada tuh. Oke. Nah, sekarang itu justru saya melihatnya sebagai, itu bukan sebagai bentuk pujian, pujian ya, tapi dalam konteks apa? Bukan sebuah piala gitu buat saya. Tapi itu sebuah tanda bahwa, oke gitu. Berarti saya di sini berada di jalan yang benar untuk kenal diri. Berarti tugas saya di sini gitu, itu aja buat itu. Makin banyak yang misalnya tertolong dengan saya, artinya tugas saya di sini gitu. Jangan kemana-mana, jangan tiba-tiba saya jadi ngebengkel gitu, gitu. Karena makin kita tahu diri, kenal jati diri, kan man arafah nafsah, fakat arafah robah gitu lagi. Jadi jalan saya untuk ya istilahnya kenal Tuhan itu dengan cara apa? Ya ketemu pasien. Makanya saya happy kalau ada pasien sebenarnya. Jadi beda sama orang, kan ada yang nggak mau ketemu pasien, ada dokter-dokter juga. Gitu, saya punya teman di RSJ gitu ya, di rumah sakit jiwa kan. Gitu, mendingan dia ngurus administratif. Jadi wakil direktur, guru sistem. Ya kenapa? Memang tugasnya itu. Gitu, jadi kenal pasien buat saya tadi adalah jalan saya kembali ke diri gitu sebenarnya Bu. Itu ngelihatnya gitu sekarang. Pun Bapak Ibu sekalian ketika punya tugas yang ngerasa kok saya bermanfaat di sini, orang jadi pujian, jadi memuji segala macam, itu bukan sebuah piala yang perlu dikoleksi buat saya. Tapi sebuah bentuk bahwa ya ini tugas lu di sini, berarti you in the right track gitu. Lanjutin gitu, itu aja buat saya jadi sekarang. Jadi nggak kayak dulu tuh, wah cuan. Karena waktu saya jadi pegawai negeri dulu di Cianjur, saya mantan pegawai negeri Bapak Ibu ya, gitu. Mantan ASN di Cianjur, rumah sakit Sayang, itu pasien saya dulu 70 sampai 100 sehari gitu. Karena dulu penduduk Cianjur kan 2 juta jiwa. Ada yang dari Cianjur nggak Bu? Nggak ada ya? Penduduk Cianjur tuh 2 juta orang. Dulu tahun 2012 psikiater cuma satu Cianjur. Penduduk 2 juta. Anggap 1% aja yang sakit. 20.000. Coba 20.000 saya tangani sendiri gitu. Teler lah saya gitu. Tapi di situ jadi konteksnya bukan untuk kesadaran, untuk nyari cuan. Betul, secara cuan di sana saya sangat finansial sangat luar biasa. Istilahnya bisa beli mobil 2 cash, nggak ada nyicil apa itu nyicil, nggak ada buat saya dulu gitu. Sombong. Bang ingat royalti ya. Nah,
tenang ya gitu. Gitu. Sekarang baru tuh, oh iya juga ya gitu. Dulu tuh saya Adi tahu tuh. Jadi bagaimana saya tuh sangat di sana tuh terlalu ya itulah mengagung-agungkan itu gitu. Ya cuan, jabatan. Tapi untung nggak sempat jadi pejabat saya di sana gitu. Ada juga tuh tawaran-tawaran, mau nggak jadi kepala ini Wadir? Saya bilang. Untung saya nggak suka main gitu-gitu gitu. Saya mah jadi PNS, nggak pernah pakai uji PNS nggak Bu gitu ya. Nakal saya jadi PNS. Emang saya badannya nggak di sana gitu. Jadi itu ya Ibu ya, mau jawabannya agak panjang tapi poinnya gitu. Jadi kalau ada psikolog yang masih bilang masalah di Anda, berarti dia belum sadar Bu, gitu aja. Simple. Berarti dia belum merasa bahwa, kan gini logikanya. Bisa nggak dokter jantung kena penyakit jantung? Betul kan? Perlu pertolongan nggak dia? Perlu. Kalau istilah orang Garut mah gitu ya. Ya. Walaupun dia jago nyukur kepala orang, apa dia bisa nyukur sendiri? Nggak bisa. Jadi saya pun kalau sering ditanya, lu punya masalah emosi nggak? Ya ada lah gitu. Curhatnya bukan curhat lah, lebih konsepnya kan Kang Abu secara spiritual, secara psikologi saya pun punya rekan di Bandung gitu yang bisa saya ajak diskusi gitu. Karena kadang-kadang kita kalau udah punya masalah tuh ada namanya amigdala hijack Kang Abu. Jadi amigdala hijack tuh si logika kita, pengambilan keputusan kita tuh jadi jelek aja gitu. Betul. Makanya butuh bantuan temen gitu, butuh bantuan orang. Oke. Jadi terakhir juga ya memang psikolog, psikiater juga manusia gitu sih Bu. Kita juga sama aja. Tapi justru dengan ada pasien satu lagi nih Bu, maaf ya jadi kepanjangan. Tapi gini, saya pernah punya momen, itu lagi punya masalah besar lah waktu itu saya. Praktek gak males saya gitu. Sampai waktu saya telepon dokter umum di Cianjur, tulungannya periksakan pasien gitu saya bilang. Baiklah saya bilang, biarin aja lah, kamu aja nanti tak kasih komisi lah, saya bilang gitu. Lu ya periksa dulu aja lah gitu. Karena kadang-kadang dokter umum boleh tetap periksakan gitu. Tapi pasien telepon, dok jangan atuh nih pasien loba pisan, cina banyak pisan, ada 120. Hanya gue bilang Feb, nah kalau saya Febi kan, Feb saya clear, saya bilang saya lagi bingung gitu. Tolong dok kalau dokter umum nanti nggak ini pasiennya udah nunggu gini. Ya udah akhirnya hati saya bilang geus ka ditu we heula gitu ya, kesana dulu aja lah. Ya, jalan dulu aja, jangan banyak inilah gitu ya. Udah, datang ke sana, saya periksa aja udah. Beres tuh periksa sampai sore kan. Tahu yang terjadi apa? Smile, senyum, saya senang banget. Kaget saya. Kenapa? Karena di situ ada 120 orang yang masalahnya lebih berat dari saya. Pikir-pikir, aduh, saya malah jadi belajar bersyukur di situ. Saya kaget, oh pantes kenapa kok ini ngedorong terus datang biar daripada lu galau gitu kan, periksa gitu. Ya juga ya, pas periksa, ibu dari mana? Abdi ti Takokak tuh mungkin 3-4 jam dari Cianjur lagi tuh. Datang ke sana karena obatnya habis, kebayang nggak? Saya ngerasa, masalah orang babari ya, jadi masalah saya yang gini doang, naon sih gitu. Jadi, ya Allah ini ibu kasihan bawa anaknya ya. Wah nangis-nangis, anaknya ngamuk. Saya bilang, masalah gue kayaknya ringan banget ya lama-lama gitu. Jadi saya tuh, ya udah pas beres. Nah dok, cina kalau nggak arang herenge, cina gitu kenapa masalah surat seri, kenapa ketawa ke TV. Nyefep nuhunnya saya bilang udah nyuruh saya ke sini. Orang mah capek, cina meriksa pasien, kelaka dokter mah seneng. Karena bersyukur ada 120 orang yang masalahnya lebih berat dari saya. Jadi buat saya masalah saya tuh nothing aja gitu kayaknya gitu, kayak hilang aja gitu. Yang gini doang ternyata gitu. Malu, saya jadi malu gitu. Malu sama klien pasien saya gitu. Apalagi Cianjur kan istilahnya masih kampung banget lah di situ. Karena yang datang Cianjur Selatan banyak Kang Abu kan. Yang 2-3 jam dari Cianjur. Kebayang dari Cidaun, tahu Cidaun nggak ibu? Cidaun tuh jauh lagi tuh. Datang bawa-bawa pakai sabun royot gini kan Kang Abu. Pasiennya satu yang datang se-elf teh gini kan. Dianterin dulu gitu kan. Kayak umroh ya. Kayak naik umroh. Kalau di kampung mah istilahnya masih begitu kan. Nah itu mungkin Bu yang saya tangani bahwa saya bahkan berterima kasih banget sama pasien sekarang gitu. Kalau dulu sih tidak cuan. Gitu kira-kira. Oke, ya, thank you ya, dok. ya. Makasih Bu Desi pertanyaannya. Ada lagi? Oh iya.
Nah, ini psikolog. Oh, Ibu psikolog ya? Asik. Ya. Saya dites sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau jawab Dokter Tisi. Gitu. Benar adanya psikologi untuk Anda. Iya, iya. Ya, tapi gini nih, saya sekarang mau konsultasi sama Dokter Oh, Rama. iya. Emang sih saya psikolog ya, tapi saya punya fobia. Oke. Saya suka segala macam binatang, mau biawak kek, mau apa, Iya, mau iya. main sama saya tidak takut. Cuman satu yang saya tidak bisa, letting go. Iya. Cucunguk. Ah. Bagaimana caranya? Kecoa. Coba. Beneran, itu benar-benar saya fobia abis. Iya. Teman-teman saya yang psikolog berusaha untuk Iya. terapi, cuman saya juga nggak bisa. Iya. Punten dok, nuhun. Ya, makasih Ibu. Aduh, nah ini. Itu yang saya bilang, psikolog juga manusia. Ya, ternyata psikolog masalahnya Sama, apa? Cucunguk. Ya. Kecoa. Bentar dong. Ada lagi nggak? 1 atau 2 lagi, Ibu Bapak? Mangga. Oh, oke, kita respon. Oh, Ibu, punten. Nanti saya jawab, Bu. Ya, kalau Ibu kayaknya takut sama buaya darat ya, Bu ya. Kok tahu? Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam, kasih Ibu. Dokter Rama bisa kenalan. Baik, Ibu. Saya cuma mau tanya, kenapa ya kalau pasien yang ada masalah dengan kejiwaannya itu merasa dia baik-baik aja Ya, gitu. siap. Jadi ada apa ya dengan Ya. mereka-mereka itu? Ya, Terima siap. kasih. Makasih, Ibu. Saya jawab. Pertanyaan, Bu. Punten. Wah, ini Keren pertanyaannya, Pertanyaannya masih relate pada- sekali. pada Satu lagi kawan. deh, ada. Sok, silakan. Oh ya, sini sama sini. Masalah mau nggak? asik. Agak sedikit menyimpang dari sudut pandang berbeda. Enggak apa-apa, Pak. Kita kan menyimpang emang di sini pengajiannya juga. Iya betul. Apa namanya penilaian tentang seseorang itu katakanlah traumatik Ya. atau dengan gangguan kejiwaan, dengan gangguan mental, itu kan secara klinis itu kan ada tolok ukur ya. Betul. Ya, Dan itu kan dibuat. ya betul. Yang membuat itu kan manusia, lingkungan. Betul. Ya kan, berarti kan kalau seseorang itu katakanlah dengan gangguan kejiwaan, menyimpang, katakanlah suka ada sesuatu yang suka nyeleneh, suka merendahkan, Ya, atau ya. kurang bersyukur, atau ini tuh segala macam lah sebutannya. Itu kan tolong ukurnya itu kan lingkungan, maksud saya gitu loh. Iya Ya, kan? Ya. Jadi agak rancu juga saya di sini melihatnya gitu loh. Ya. Yang buat manusia sama seperti kayak agama, kan ketentuan-ketentuan kalau kita kembali ke agama yang namanya katakanlah hukum syariah atau apa, ya. itu kan yang buat manusia. Betul. Tapi kan di satu lingkungan bisa berbeda dengan di lingkungan yang lain. Betul. Ya. Sama juga dengan kondisi-kondisi kejiwaan itu tadi. Saya hanya mau berusaha melihatnya Ya, ya. Paham. menariknya dari sana gitu. Itu Ya. gimana itu, Dok? Oh ya, ya. Jadi Makasih. Jadi masih apa ya? Ngawang-ngawang ya. Oke. Siap Pak Soleh. Nangkep. Oh iya. Jadi banyak ya? Mengpeng, ini teh mengpeng. Ya. Assalamualaikum dok, Waalaikumsalam, Ibu. saya mau nanya ini tentang diri saya. Ya. Saya pernah ini sama Kang Abu tapi disuruh Kang Abu ke psikiater. Nah, loh. Eh, Duh, mumpung gimana, Bu? saya itu pernah trauma, Mhm. kejadian yang tidak enak di diri saya Ya, zaman dahulu. ya. Tapi sekarang ini sudah umur sekarang ini 2 tahun ke belakang ini, kalau saya dengar suara yang kencang, Ya, kuat, itu Ya. saya langsung berdebar ya gitu. berdebar, ya. Berdebar. Itu aja. Ya. Tapi kalau gangguan tidur sih enggak, cuma ketika saat saya dengar suara kencang aja, itu jantung saya tuh kayaknya nggak berhenti itu. Oke, ya, siap, Ibu. Kasih dok. Ya, mangga, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bentar. Assalamualaikum, terima kasih waktunya. Ya. Saya cuman mau ingin Oh, ya. menegaskan kembali. Tadi kan dikatakan kita tuh tidak bisa membedakan denial atau letting go.
Ya. Jadinya saya pernah dengar tuh kita sebetulnya berpikir baik, tapi sebetulnya malah toxic positivity. Nah, gimana cara kita membedakan ini sedang denial Ya. atau letting go? Dari mana kita tahu kita udah letting in, kemudian letting go? Siap, Itu siap. aja. Paham, Terima kasih. paham. Terima kasih. Ayo, 10 lagi Kang Agus, 10 lagi. Ayo, semangat tuh. Ya, penutup. Ya, Dokter Rama, Ibu ini Tisi, ya. lebih pada kejelasan arti POV, Oke. point of view. Ya. Semua yang Dokter Rama terangkan adalah based on your own experience. Iya, betul. Masa lalu, lingkungan sekarang, Iya, biopsikososial. iya, iya. Pertanyaan saya, kenapa kita sulit sekali untuk bisa melihat POV orang lain? Oke. No space untuk punya benefit of the doubt. Iya, iya. Sehingga tiap kali kita, soalnya saya contoh dengan anak saya, Hmm. dia selalu bilang, ibu tuh selalu asumsi. Apa-apa ibu asumsikan dan you think that is the right thing. Tapi belum tentu loh Bu, orang berpikiran seperti ibu. Ya. Terus saya udah mati, kok jadi dia ngajarin gue ya? Apa ini saya POV saya? Ibu nggak punya tempat space untuk tanya dulu dong pendapat saya gimana. Contohnya kecil, pembantu itu selalu saya kasih makan apa yang saya makan. Dengan asumsi bahwa dia jangan sampai ngiler lihat saya makan enak, Iya. dia nggak tahu keju, dia nggak Iya. tahu anggur. Begitu saya kasih, anak saya bilang, kenapa ibu kasih ke pembantu? Ya biar dia nggak ngiler. Itu kan asumsi ibu. Tanya dulu dong sama orangnya, mau nggak dia makan Iya. keju sama anggur? Siap, betul. Belum tentu dia nggak suka. Ya. Terus saya gini, mau saya bantah, kamu juga POV kamu tuh ibu asumsi. Ya. Tapi saya juga merasakan ada kebenarannya. Jadi saya ingin tanya, as far as what POV itu mempengaruhi judgment kita, Iya. karena kita selalu berbuat sesuatu berdasarkan based on our assumption. Tapi kalau kita sudah punya dogma yang selalu dibilang sama Kang Abu, kita jadi keyakinan gitu. Iya, iya. Nah ini yang saya ingin tahu dari segi psikiater, Iya. ilmunya nih, POV kita nih sampai mana sih batasnya sadar mau bawah sadar, Iya. sehingga kita bisa melakukan sesuatu perbuatan. Saya bikin amal jariah, orang lain bilang belum tentu amal tuh, Iya. itu kamu mau dibilang baik, apa emang Iya. kamu baik bener? Iya. Itu pertanyaan saya. Oke, siap. Waduh. Assalamualaikum. Salam Ibu. Mau tanya antara Ya. pasrah sama ikhlas. Oh iya, iya. Mirip-mirip sih Bu. Kang Abu yang jawab waktu nanti. Ya. Ya. Dok, Jadi, selama beberapa 3-4 tahun ya di Iya, sini. iya. Ini pertanyaan paling banyak. Dok. Paling banyak ya? Jadi Konsultasi gratis katanya. bukan masalah itu. Oh, iya, iya. Baru tahu ternyata ada bermasalah jiwanya kayaknya Oh ya. iya. Oh ternyata orang teh lieur geningan gitu ya. Terus saya teh lieur gitu ya. Oke. Oke Dok. Aduh, baik. Nah, ini Nuhun. ada urusan kecoa ya, nggak Ya. sadar sakit jiwa, lingkungan tadi Pak Soleh iya, tentang ke si ini juga dibentuk oleh lingkungan. Ya, betul. Dan tentang denial, trauma dan POV. Mungkin Ya. mau di satu kesatuan boleh. Boleh. Jadi yang pertama, Bu, masalah kecoa. Pertanyaannya kan gini, kalau ngomong fobia ya, itu kan ada fobianya tuh ya ada derajatnya buat saya kan. Ada ringan, sedang, berat gitu. Nah, ibu saya juga psikolog Bu. Fobianya tikus Bu. Jadi kalau lihat tikus loncat dia ke konstipasi Bu. Nah itu. Sama persis gitu. Artinya apa? Ini kita bicara otak dulu ya. Oke? Jadi kalau ngomong fobia, ini pasti wilayah berpikirnya amigdala. Ibu udah gitu dulu. Pasti di amigdala, bukan di korteks. Kalau orang korteks nggak gitu gejalanya. Ya, dia pasti mikir dulu, apa sih kecoa gitu. Cuma begini doang lah, itu orang korteks. Makanya kalau ada pasangan tadi ya, ibu bapak itu suka bingung karena kok istri gue tuh gak kayak gue ya, kenapa ya? Karena emang beda gitu, ngapa gitu loh. Karena saya pun gitu, saya juga orang amigdala, istri saya orang korteks banget gitu. Kadang saya, gitu suka duluan dia. Kalau "Kenapa korteks sih itu gitu?" lebih menganalisa, Iya, menelaah analisa, gitu ya. wah diputer-puter di sininya teh gitu lah. Asa ribet weh, jadi kalau ngomong sama orang korteks pasti gitu deh. Mikirnya teh kama mana weh gitu. Kalau orang yang pakai amigdala pasti tadi kayak ibu, kecoa takut gitu, ini sieun kenapa? Pokoknya fobia itu. Nah, simpelnya gini sebenarnya. Ya, ketika kita takut kecoa, misalnya apapun, kecoa ini itu kan yang kerja itu pasti sistem saraf simpatis. Gitu. Sistem saraf simpatis ini hanya bekerja
kalau dia merasa ada ancaman. Simpelnya gitu. Nah, ini kalau fobia itu seperti false alarm gitu. Karena logikanya ibu sekarang, kita ngomong kecoa ya, itu ancaman bukan sebenarnya Bu, saya tanya. Nah, jadi secara logika, dia tahu ini bukan ancaman. Nah, biasanya gitu ya, ini terhubung dengan apa? Bisa karena peristiwa dulu ada kecoa terbang di depan dia, misalnya, mengagetkan, gitu ya Bu ya. Nah, karena kalau ibu dicek lagi aja, kapan pertama kali ngerasa nggak nyaman sama kecoa, coba dicek dulu Bu. Dicek, waktu umur berapa tuh Bu? Nah, ada peristiwanya ingat nggak? Nah itu tadi gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang terbang, dianggap ancaman. Gitu. Nah jadi sekarang gimana caranya? Ya biar itu, ya kita bayangin, nah kalau ilmu psikologi kan dulu ada desensitisasi namanya Bu ya gitu. Desensitisasi itu jadi dikasih gambar kecoa dulu, nanti mainan kecoa gitu, baru ini. Nah tapi teknik-teknik sekarang Bu sebenarnya sudah banyak banget yang bisa bantu. Kalau Ibu mau nanti coba saya bantu ya. Nah nanti kita coba ya dicek ya gitu di sini. Karena kalau misalnya nggak berat mah bentar. Hanya merubah persepsi, tadi ngomong POV ya Bu ya. Nah ini masalah POV sebenarnya. Merubah yang tadinya ancaman jadi bukan ancaman. Sesimpel itu. Jadi simpatis ke parasimpatis, simpelnya gitu. Makanya saya sama Kang Abu mau bikin surga dan neraka psikologis gitu kita bikin nanti. Nah, itu tuh seperti surga dan neraka psikologis kalau bahasa saya itu. Ngelihat kecoa jadi kayak neraka kan? Seolah-olah ancaman gitu. Wow, ini mau nyerang saya gitu. Kenapa? Karena pikiran macam-macam. Gitu. Bisa jadi juga karena pernah nonton, karena orang fobia ular gitu. Kenapa? Pernah nonton pas di National Geographic ularnya lagi ngebunuh gitu, muter-muter, itu menyeramkan gitu. Padahal kan itu di film. Kok ngerasa? Yang gitu pasti amigdala Kang. Cepet sekali ngerasa kayak gitu-gitu. Pasti. Nah gimana caranya? Rubah persepsi. Bahwa ini adalah bukan ancaman gitu. Ya ancaman jadi bukan ancaman. Nanti coba saya cek aja sama Ibu gitu. Yang pertama itu. Jadi apakah semua bisa? Semua bisa gitu. Karena apa? Saya pernah fobia Bu. Dia saya berani ngomong gini karena saya pernah fobia. Fobianya fobia kodok kalau saya. Kodok ngorek. Kenapa? Karena waktu kecil saya dulu itu ada adik nenek saya itu bikin peternakan kodok saklon buat dimakan geningan, suike itu kan. Saya tuh main di atas itu tuh kolam kodok lari-lari gitu, kepleset jatuh saya. Nah gitu. Jadi saya kayak gitu ada di sini ngong. Wah ada kodok saya bilang gitu ya. Agak-agak trauma saya waktu itu. Nah itu lama tuh saya kalau ngeliat kodok saya itu langsung tuh kodok kecil, kodok ngorek gitu ya gue bilang. Nah itu tuh closure-nya, sembuhnya ketika saya masuk jadi mahasiswa kedokteran. Tahu kenapa kan? Karena saya mesti bedah kodok. Jadi ada closure namanya nanti Bu itu. Jadi mau gak mau kan itu one on one kan? Anjir lah mati gue teh. Anjir gue udah ngebedah kodok gitu, aing siun gitu kan. Kodok hirup deh kan gitu, tapi di situ saya tuh bukan ngelawan, lebih ke ya tadi terima bahwa ya ini realita. Gue mesti hadapin, gue coba. Pak saya bukan bunuh lah, kan itu bunuh kodoknya tuh dengan cara kasih paku di kepalanya kan, dan gitu. Belajar dari itu, orang lab tuh, Pak Eman namanya almarhum tuh, jadi orang lab tuh Pak Eman tuh. Kieu carana dok, jadi petugas lab lebih ngerti dari saya kan. Kieu carana, kukup itu, pas saya gitu, dat, diem, ternyata nggak apa-apa, ini bukan ancaman, itu sebenarnya Bu. Jadi melihat persepsi kodok yang tadinya ancaman buat saya, menjadi bukan ancaman. Sama kayak tadi Ibu bilang, masalah deg-degan, itu karena masih menganggap itu ancaman. Jadi merubah jadi enggak ancaman dengan cara apa? Kita switch dari simpatis ke parasimpatetik. Dengan cara apa? Napas. Kedua nanti, nah itu perlu one on one karena tiap orang beda-beda gitu. Jadi pertama itu kalau ngomong kecoa, ya, karena kan di sini nggak semua orang takut kecoa. Gitu. Tapi kecoa itu punya identitas binatang yang
jijik dan segala macam. Karena itu kan itu masalah persepsi lagi. Contoh gini, misalnya kita ngomong laler gitu, lalat. Kalau saya ngomong lalat, ibu bapak ngelihatnya apa sih satu kata dari lalat apa? Satu kata lalat. Jorok, jijik, segala macam. Kan pertanyaannya, kalau nggak ada lalat di dunia, apa yang terjadi? Apa? Kotor dunia. Artinya lalat bermanfaat nggak? Karena persepsi lagi tadi, Bu. Jadi kalau mau persepsi mah nggak akan beres-beres. Semua bisa lihat dari persepsi. Pertama itu. Kedua, nggak sadar ya? Iya. Tadi masalah sakit. Kadang ketika ada seseorang lagi sakit jiwa, Ya. kok bisa dia nggak sadar dia sakit Ya, jiwa gitu? itu yang namanya ilmu kesadaran, balik lagi. Tapi gini, Ibu, kalau ngomong gangguan jiwa, itu kan ada yang ringan, sedang, berat. Poinnya gini, makin berat gangguan, makin dia nggak sadar punya gangguan, berarti karakter penyakitnya makin berat gitu aja, Bu. Contoh, ada penyakit gangguan jiwa yang paling berat itu namanya skizofrenia kan. Nah, skizofrenia itu 50% penderitanya nggak ngerasa sakit. Yang paranoid tuh biasanya nggak butuh ya, merasa orang-orang tuh ngomongin dia, merasa orang mau mencelakai dia, makanan mau diracunin, itu kan skizofrenia gangguan berat tuh. Itu nggak ngerasa sakit dia, biasa aja. Nah itu itu penanganannya perlu lebih tinggi tuh kayak RSJ kalau yang gitu biasanya. Kalau di sini kita bicara yang ringan-ringan aja ya. Capek Bu biasanya skizofrenia Bu gitu. Tapi biasanya kalau yang tidak merasa apa-apa, itu mostly karena gangguannya masih berat pertama, kedua belum sadar aja sih Bu. Contoh, kayak ngomong NPD gitu. Orang NPD 99% nggak akan pernah datang ke psikiater psikolog. Yang datang adalah korban-korbannya. Dia nggak ngerasa ini kok, narsistik tuh. Sama sekali nggak ngerasa. Jadi kenapa jawabannya tadi pertama, memang gangguan jiwanya berat, Ibu. Yang kedua, dia belum berkesadaran aja. Bahkan saya punya teman, psikiater, punya trauma berat, nggak mau disembuhin. Psikiater. Kenapa? Ngerasa default gue udah enak kayak gini. Jadi untuk melepas kemelekatannya susah nggak Bu, kebayang nggak? Gitu. Padahal nggak nyaman kan? Nggak nyaman. Tapi buat dia ya udah, gue terima begini aja. Itu mau saya paksa gimana pun nggak bisa. Kenapa? Itu yang namanya kesadaran itu sebenarnya hidayah Kang Abu buat saya gitu. Jadi hidayah itu bukan ya asyhadu alla, bukan. Tapi hidayah itu buat saya adalah ketika dia sadar dia tuh I need help gitu. Gue tuh bantu, itu hidayah namanya gitu. Oke. Ya mungkin gitu. Terus tadi masalah ini ya penyakit ya. Gini Pak Soleh. Jadi pada poinnya kita bicara definisi aja dulu ya. Yang disebut dengan apa sih yang disebut dengan orang yang sehat secara mental menurut WHO dan teman-teman. Nah yang pertama perlu dipahami, gangguan-gangguan jiwa emosi itu penyakit Pak. Disease gitu. Kalau disease itu kan ada gejala-gejalanya Pak, gitu. Gejalanya gimana? Ya sudah tertuang dalam buku-buku. Dari mana? Dari riset-riset masa lalu lah gitu. Tapi poinnya kalau kita ngomong kesehatan mental, simpelnya gini. Orang disebut sehat secara mental adalah kapan? Ketika dia mempunyai kesejahteraan secara pikiran, perilaku, dan emosi. Saya ulangi ya. Jadi dia tuh merasa sejahtera secara pikiran, perilaku, dan emosi. Kedua, dapat memberikan kontribusi yang baik kepada sekitar. Itu yang disebut sehat gitu. Nah, kalau nggak masuk kriteria sana, berarti sifatnya gini Pak. Ada dua. Kan orang tuh datang ke saya pertama, ada yang pengen heal, pengen sembuh, dan ada yang datang ke saya karena pengen upgrade Pak. Dirinya kok hidup gua gini-gini aja ya, kerjaan gua gini-gini aja ya. Nah paling banyak itu biasanya teman-teman dokter Pak justru. Misalnya, gue mau milih spesialis apa ya, itu kan pengen upgrade datang ke saya itu. Bukan untuk healing. Jadi poinnya kalau tadi baca segala macam, intinya apa? Ya itu mah sudah menjadi bagian dari kesepakatan aja sih Pak, intinya gitu. Kapan dia perlu pergi ke psikolog psikiater? Ya ketika dia merasa ada yang salah dengan emosi dia sih, gitu aja Pak. Tapi kalau enggak dia nggak akan pergi kayak tadi Ibu bilang tadi. Nggak akan dia gitu. Jadi siapa yang menentukan? Ya manusia memang Pak gitu. Termasuk kapan sih bisa disebut dengan demam berdarah?
Ya ketika ada panas sekian hari, trombosit turun gitu Pak. Ya udah, itu disebut demam berdarah. Itu kan kesepakatan sama kayak keagama Kang Abu gitu. Iya. Kalau fikih mah gitu kan Pak ya gitu. Jadi kedokteran tuh punya fikihnya sendiri Pak gitu, mungkin bahasanya lah gitu simpelnya. Tapi kadang-kadang di lapangan nggak bisa ngikutin fikih gitu, Kang Abu bahasanya gitu. Tapi fikih satu tempat dan yang lain bisa beda. Bisa kan? beda. Jadi kita agama sama fikih itu saya ngeliatnya gitu. Jadi kayak kedokteran tuh, tapi kan dia karena evidence based Pak gitu. Jadi sesuai dengan semua data. Kayak misalnya saya orang dengan gangguan jantung, itu kan perlu di-scan jantungnya biar tahu bener ini jantung gitu. Nah itulah bedanya wilayah-wilayah medis dengan non medis. Kita tuh evidence based, harus ada bukti. Kenapa kau bilang ini pasien anxious? Oke, ada 3 gejala ini yang mengikuti ini. Nah sebenarnya di kita tuh jeleknya di Indonesia tuh belum populer dengan SPECT scan tadi Pak. Ya kenapa scan? Karena kan kalau kita ada scanan itu jauh lebih mudah untuk tahu, ngasih bukti bahwa ini masalahnya di sini gitu. Kenapa susah? Karena mahal Pak di sini SPCT. Sekali periksa bisa 60 juta, 70 juta. Mau periksa tiap 2 minggu, liar gitu. Nah di Amerika, Dr. Daniel Amen itu sudah melakukan rutin yang gini Pak. Untuk merubah stigma mental health jadi brain health sebenarnya ke depan itu Pak. Itu. Jadi mental itu nanti ke depan akan jadi brain health namanya. Kenapa? Biar kita fokus ke organ gitu. Masalahnya di organ loh gitu. Gitu. Bahkan masalah spiritual pun bisa berhubungan dengan organ gitu. Berarti kalau ada orang yang ngerasa nggak enak ngomong otak gua kayaknya nggak beres deh, benar itu kan? Iya, begitu. Nah, maksudnya sebenarnya konteksnya di otak kan? Di ujungnya. otak. Karena kalau otak keganggu kan bisa jadi waham gitu. Waham itu delusi ya Pak. Gitu. Itu banyak tuh kasus-kasus agama dulu gitu Kang Abu. Saya pernah dapat kasus ini menarik, kayak cerita aja. Jadi saya pernah ikut visum sama Dokter Teddy Hidayat namanya di Bandung ya gitu, psikiater senior banget gitu. Visum karena ada seorang pasien yang mengaku nabi. Di Garut waktu itu ya, ngaku kayak punten Lia Eden tahu Bapak Ibu. Nah ada yang kayak gitu dulu saya pernah nangani itu di Garut. Namanya misalnya Abu Marlo lah gitu misalnya, kan nggak boleh ya pasien. Atau salah karena Asep Sopian salah pokoknya gitu ya. Nah jadi keluhannya itu adalah ya dia merasa dia tuh nabi gitu. Misalnya jadi dia nyuruh dan ada masanya jangan salah. Diikutin. Jadi misalnya namanya jadi yang bermasalah yang jadi nabi atau nah yang ngikutin? Itu artinya ngikutin kan punya masalah juga. Oke. Berarti kan kebingungan dengan jati diri kan. Jadi ingat waktu itu gejalanya itu apa? Waktu dirawat di Bangsal tuh ingat saya tuh namanya anggaplah Asep Sopian lah, bukan Riza Abu Sopian ya, Asep Sopian lah gitu. Jadi kalau syahadat tuh kan asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dia. Ini mah asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Asep Sopian Rasulullah gitu. Yakin banget, pokoknya syahadat kudu gitu. Dan ada pengikutnya? Ada pengikutnya. Kan liur saya gitu. Ada waktu itu. Jadi kalau ngomong agama dengan ini tuh banyak banget. Diobatin ya, akhirnya diobatin. Dan hilang gejalanya gitu. Gangguan jiwa psikotik namanya itu. Macam-macam kan, ada yang merasa jadi Yesus lah segala macam. Saya tuh macam-macam dulu itu gitu. Itu yang membuat saya jadi psikiater Bapak Ibu. Karena buat saya yang gini menarik gitu buat saya gitu. Kok ada orang kayak gini ya gitu ya. Aneh banget kok bilang nih. Ada yang ngaku mau jadi Yesus saya bilang gitu. Sebentar Yesus lagi ngomong dengan saya Dok katanya. Oh ngomong saya bilang Bu. Ngomong apa gitu saya. Ya sebentar. Menurut Matius gini. Saya bilang wah liur ini mah gitu. Gitu kira-kira. Ini azan ya? Ya. 3 lagi Dok, lanjut aja ya. Lanjut aja ya, boleh? Tadi ada trauma merasa berdebar, ya. Denial antara denial dan letting go, ya. dan kenapa POV orang lain susah untuk dirubah atau diterima. Jadi kalau tadi Ibu masalah trauma yang berdebar, simpel itu Ibu traumanya belum beres gitu aja. Itu perlu ditangani. Itu mesti one on one Bu kalau yang gitu. Karena saya harus gali dulu Bu. Itunya apa di sana ya. Jadi ini kalau fobia lebih gampang nanti kita. Relatif lebih gampang fobia itu, ya. Kemarin saya ada fobia ini apa bolong-bolong. Ya gitu. Jadi karena dia pernah jatuh ada sarang tawon di sini dia. Jadi motifnya kayak ini sarang tawon. Gitu. Jadi pokoknya ada peristiwa kalau fobia tuh gitu. Jadi kalau bedanya denial sama letting go, simpel sebenarnya buat saya. Rasanya enak atau enggak gitu. Kalau enggak enak berarti masih denial gitu aja, simpel. Letting go udah merasa plong aja gitu. Denial mah enggak.
masih nggak enak. Kayak tadi masalah fobia. Ya gitu kan, fobia tuh gini. Misalnya fobia sama kecoa. Ya kalau denial tuh enggak, kecoa nggak apa-apa. Tapi pas datang masih gitu, itu kan nggak enak. Gitu ya. Jadi makanya denial itu sesuatu yang bikin Anda nggak enak sebenarnya. Nggak enak gitu. Kalau letting go, nyaman aja gitu. Ya karena denial itu sesuatu yang tadi nggak beres-beres. Nah ininya pasti belum beres secara emosi. Dan terakhir POV tadi gitu sih Bu Petisi. Jadi kalau ngomong POV mah, ya orang tuanya beda, memorinya beda, kita nggak bisa. Benar tadi saya ngerti sih maksudnya anak gitu ya Bu ya. Karena ada juga saya pernah dulu, saya ajak makan steak gitu, kalau nggak dimakan gitu, dah yang tahu tempe gitu, jadi gimana gitu. Sama kayak tadi POV trauma dengan teman saya gitu. Dia punya trauma saya tahu, tapi dia nggak mau diberesin. Ya menurut dia nggak apa-apa, ini bagian dari gue gitu. Iya dia nggak merasa itu ini terganggu sekarang. Padahal menurut saya udah terganggu. Jadi gimana dihargai, saling menghargai aja. Betul, jadi, atau harus berubah, ya, dirubah. Saling hargain aja. Karena dia punya pola pikir sendiri gitu. Kita nggak bisa maksa dia ikut POV kita, betul. Ya dia pun harus, kan ibu tadi kayak, lu juga sih POV lu kan itu. Nah itu kan pelajar penerimaan lagi Bu. Jadi gitu loh. Oh iya sip. Itu kenapa? Kan beda kesadaran ilmu. Pahami aja, oh masih di sini berarti levelnya. Ya udah gitu. Jadi jawaban paling simpel, ya udah. Tapi kan ya udah paham dengan ya udah nolak beda. Nah, benar. Makanya kalau diam itu saya dapat dari Dennis ya di Kang Abu tuh bagus banget bahasanya adalah lu tuh diam karena nahan atau paham. Nah, kalau diam karena nahan masih denial namanya. Masih belum sadar, tapi kalau paham beda. Kalau nahan nanti apa? Keluhannya somatik, fisik lagi, ini segala macam. Jadi kalau banyak keluhan fisik, itu pasti banyak nahan. Begitu mungkin. Oke, kita tepuk tangan Ibu Bapak. Terima kasih, keren. Makasih Dok. Ya. Oh ya, tadi ikhlas, pasrah. Oh iya, satu lagi ya, gue lupa. Gini Bu, kalau pasrah, itu gini, misalnya kita ujian, ya ngerjain, hasil gimana nanti tuh pasrah Bu. Kita pasrah tuh ikhtiar tanpa berharap hasil Bu. Buat saya. Ya betul. Satu saya sering bilang sama Kang Bu juga, pengalaman saya, semua di sini pasti punya goals kan? Hidup punya goals kan? Nah, orang yang maksa itu fokus sama goals bukan ikhtiarnya. Orang pasrah itu fokus sama ikhtiarnya bukan sama hasilnya. Itu pasrah Bu. Kalau ikhlas, udah kejadian tadi, ikhlas itu sebenarnya acceptance Bu. Kalau bahasa Kang Abu mah, kalau kita ngasih ke orang ya udah ikhlas, anggap aja seperti BAB. Udah keluar mah ya udah jangan ditanya-tanya kemana itu teh gitu. Kan kebanyakan orang gitu, saya baik sama kamu, kamu baik sama saya dong, berarti nggak ikhlas. Berarti banyak orang ikhlas pas BAB doang. Nah itu. Itu namanya prinsip BAB dan ikhlas buat saya itu prinsip yang paling bagus ya. Karena begitu keluar mau kemana bebas. Nah jangan dipaksa untuk balik lagi gitu, udah biarin aja. Mungkin gitu Bu ya. Oke, thank you. Sekali lagi tepuk tangan buat Dr. Rama. Dr. Rama hatur nuhun. Kayaknya kita perlu bikin sesi 2 ya Ibu Bapak ya. Setuju ya? Oke, nanti kita bikin sesi 2-nya dan 9 tahun lagi ya. Lama banget, sibuk banget lah Dr. Rama pokoknya. Pasiennya ditinggal. Hari ini ada 45-50. Saya tinggal hari ini. Dari tinggal. bulan lalu udah. Hari Rabu tanggal 22, jangan ada praktek. Singkirkan semua. Ada sensei datang dan ibu-ibu. Saya bilang. Sensei. Nuhun Dok. Baik Ibu dan Bapak, sebelum kita tutup, kita hening sejenak seperti biasa. Sekaligus sekali lagi kita mendoakan Ibu Tia khususnya. Dan Ibu Tia mungkin lagi menyaksikan ini. Ibu Tia, dadah, sehat-sehat ya Ibu Tia. Semoga cepat pulang ke Jakarta dan pengobatan di Jepangnya dilancarkan dan dimudahkan. Kita hening sejenak penuh dengan ikhlas, tulus, bahagia dan welas asih. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hatur nuhun, ibu bapak tetap sehat dan bahagia. Sampai ketemu tanggal 5 nanti kita belajar kembali. Selamat makan siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.